Three, two, one. Selamat malam teman-teman bermasalah alias konflikers. Balik lagi sama gue, Grace Larasati di Pojok Konflik. Kali ini gue gak sendiri. Gue ajak teman-teman Hai Unpar gue. Ada Jonathan, ada Ola, ada Farel, sama ada Cika. Say hello dulu dong buat pendengar kita. Halo semua. Hai teman-teman. Oke. Di episode kali ini kita bakal ngebahas buat konflik yang buat gue pribadi sih lumayan seru ya. Jadi garis besarnya konflik ini konflik antara perang saudara identitas antara Prancis sama Inggris. Nah, buat Farel nih, gue minta tolong dong bantu ceritain ada apa sih di Kamerun ini? Gini, singkatnya, Kamerun itu kan sebuah negara di bagian barat tengah Afrika. Nah, karena posisi negara strategis, jadi si Kamerun ini bisa diidentifikasi sebagai negara Afrika Barat atau Afrika Tengah. Selanjutnya diketahui kalau di Kamerun tuh sekitar 80% masyarakatnya berbicara dengan bahasa Prancis yang disebut Francophones. Terus 20% sisanya berbicara dengan bahasa Inggris yang disebut Anglophones. Nah, selama beberapa dekade ini, si kelompok Francophones dan Anglophones ini hidupnya relatif damai. Tapi menurut gue justru dengan adanya dua kelompok dengan bahasa yang berbeda ini, menimbulkan permasalahan yang sekarang terjadi di Kamerun. Soalnya dengan adanya perpecahan linguistik, ini menyebabkan kelompok Anglophones ini merasa termarginalisasi. Terus pada tahun 2016, waktu konflik ini dimulai, Kamerun tuh sedang berada di ambang perang saudara. Pemerintahan Kamerun mengklaim bahwa adanya separatis bersenjata dari kelompok Anglophone yang meneror warga sipil dan menyerang pasukan pemerintah dengan tujuan menciptakan negara baru bernama Ambazonia. Yang gue tahu ya, konflik ini tuh udah menyebabkan ribuan orang tewas, yang termasuk warga sipil dan juga tentara Kamerun. Terus para aktivis ditangkap dan dipenjarakan. Dan sebanyak hampir 1,1 juta orang dievakuasi dari area berkonflik. Nah, jadi kira-kira itu mungkin sekilas info background dari apa yang terjadi di Kamerun sekarang ini ya. Nah, kalau menurut lo sendiri, dari apa yang gue ceritain, kira-kira akar masalah terletak di mana, Grace? Sepanjang pengetahuan gue sih ya, akar masalahnya itu terletak di dua hal. Yang pertama tuh warisan kolonial. Jadi itu pas demo-demo di Oktober 2016, itu tuh menghidupkan kembali sama apa yang namanya gerakan berbasis identitas yang dimulai pada tahun 1970-an, pas LBB menunjuk Prancis sama Inggris buat jadi wali bersama di Kamerun. Nah, dua-duanya kan pasti sama-sama mau membentuk wilayah menurut citranya sendiri dong. Nah, ini yang mengakibatkan adanya perbedaan besar dalam budaya politik, mulai dari bahasa, sistem peradilan, sistem pendidikan, mata uang, sistem pemerintahan, norma-norma sosial, ya pokoknya banyak deh yang bikin akhirnya mereka berdua tuh jadi clash. Terus habis itu yang kedua, akar permasalahan yang juga memperparah itu adalah sistem pemerintahan di Kamerun sendiri yang udah didominasi sama Frankophone, terpusat pula. Jadi kayak ada batas-batas kekuasaan nasional yang terpusat di Frankophone, dan pemerintahnya ini bilang kayak sistem kayak mereka tuh mau bikin sistem yang menyatukan kedua Kamerun, tapi nyatanya Anglophone tuh diabaikan, nggak dikasih legitimasi elit. Intinya terbelakang mau dari itu segi ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Jadi sebenarnya sistem pemerintahan Cameron ini yang jadi penyakit, yang jadi akar permasalahannya, makanya sulit diselesain. Intinya gitu. Jadi model sistem pemerintahan Cameron yang terpusat dan sentralisasi ini menghilangkan banyak kekuatan politik Anglophone secara sepihak dan dan memberikan kekuatan yang berlebih alias mendominasi si kekuatan Frankophone gitu. Nah, gue lanjutin lagi nih ya pakai sudut pandang teori tim. Jadi itu ada yang namanya needs, interest, and position. Jadi dari Anglophone sama Frankophone sendiri pasti kan sama-sama survive, sama-sama pengen memperjuangin eksistensi identitasnya masing-masing, pengen ekspresiin identitas dan ngejalanin visi mereka yang udah tertanam tuh sejak kolonialisme. Ini aja udah ada clash, udah terjadi tuh yang namanya incompatibility goals. Si Frankophone yang mendominasi pemerintahan negara jadinya pengen nunjukin eksistensi identitasnya, tapi malah berlebihan nih akhirnya mengesampingkan si Anglophone. Nah, si Anglophone sendiri akhirnya merasa terdiskriminasi. Si Anglophone ini pasti kan kesel, marah, jadinya ada interest atau berusaha untuk bikin cara-cara atau strategi yang digunain buat menuhin lagi nih kebutuhan yang sebagian besar udah direbut sama si Frankophone. Caranya adalah dia membatalin rezim otoriter, terus menolak asimilasi dan sentralisasi pemerintahan yang sekarang, terus menuntut juga untuk balik ke model federal yang ada pada tahun 1961-1973, dan bahkan yang sekarang ini yang mereka mau jalan keluar terakhirnya adalah misahin diri yang jadi Ambazonia itu. Jadilah pecah secara jelas dan tegas stance-nya mereka, posisi mereka di Oktober 2016 itu yang si Anglophone manifestasi kemarahan lewat demonstrasi,
untuk proklamasi kemerdekaan Ambazonia, dan si pemerintah Frankofon yang nolak perlawanan Anglofon, dan sama-sama keduanya tuh melakukan kekerasan gitu. Jadi intinya keduanya sama-sama pecah tuh kemarahannya dan jadilah perang gitu. Berarti udah jelas banget kan, ini tuh konfliknya udah dibawa ke level yang lebih tinggi, alias udah ke eskalasi banget, alias lagi udah pakai kekerasan. Udah puncak banget tuh, ada di ambang perang saudara. Kekerasan kan ada macam-macamnya ya, seingat gue. Nah, bisa gak sih menurut lo nih, Rel, kekerasan yang ada di krisis ini tuh apa aja sih sebenarnya? Gue jelasin kasus ini pakai teori violence-nya Johan Galtung ya, Jo. Jadi menurut Galtung kan kekerasan itu dibagi dalam 3 dimensi ya. Yang pertama adalah direct violence yang dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan yang kita lihat dan alami seperti pembunuhan ataupun kekerasan secara psikologis yang menyebabkan trauma dan stres. Nah, dalam kasus Anglofon sendiri, ribuan warga sipil dan tentara Kamerun telah menjadi korban. Terus selain itu, PBB juga sudah mencatat 35 serangan terhadap sekolah yang termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penyulikan. Lalu yang kedua adalah structural violence atau social injustice kalau kata Galtung, yaitu sebuah kekerasan yang dibangun ke dalam struktur sosial masyarakat. Contohnya, struktur masyarakat yang buruk dapat mengakibatkan adanya diskriminasi atau terpinggirkannya kelompok tertentu yang menyebabkan hilangnya hak-hak mereka. Nah, dalam kasus ini kan kelompok Anglofon merasa bahwa tidak ada keadilan dalam pemerintahan Kamerun karena sudah didominasi oleh kelompok Frankofon. Jadi mereka merasa telah diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Sistem pendidikan dan peradilan mereka telah dirusak dan direndahkan. Terus bentuk kekerasan yang ketiga adalah cultural violence yang mengacu pada sikap atau keyakinan yang berlaku yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan yang bersifat langsung atau struktural. Contohnya prasangka atau stereotip yang ada pada di masyarakat yang telah diinternalisasi oleh suatu individu. Dalam kasus ini, masyarakat Frankofon memiliki stereotip bahwa masyarakat Anglofon merupakan warga negara kelas 2 dan akan selalu menjadi pilihan terakhir dalam pengangkatan politik dan pelatihan-pelatihan profesional. Nah, jadi mungkin seperti itu ya kalau kasus Anglofon ini dilihat dari perspektif violence saya Johan Galtung. Lagi pula gue juga yakin semua konflik pasti pada suatu saat akan memasuki tahap yang disebut dengan ripeness of conflict. Dari banyaknya bentuk violence yang dihadapi, ripeness of conflict mengacu pada para pihak yang menyelesaikan konflik mereka hanya ketika mereka siap untuk melakukannya. Jikalau sepihak, cara untuk mencapai hasil yang diinginkan menjadi terhalang dan para pihak menemukan diri mereka dalam kesulitan yang lebih kompleks. Persyarat untuk memasuki tahap ripeness of conflict juga ada 4:1, yaitu keinginan bersama untuk mencapai kesepakatan, kemampuan para pemimpin untuk mencapai kesepakatan, cukup ruang dalam negosiasi, dan proses negosiasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Wih, udah bahas aja nih ripeness of conflict. Kalau gitu, krisis Anglofon udah atau mendekati tahap ripeness of conflict ya? Oke, jadi dibahas dari sudut pandang pemerintahnya dulu ya. Korban dari pemerintah itu terus meningkat dan pemerintahnya juga terus-menerus harus menanggapi tekanan internasional. Pada Juni 2018 saja, jumlah tentara dan polisi yang terbunuh telah meningkat di atas 100. Nah, seiring dengan peningkatan jumlah tentara yang diculik, pada tahun 2019 juga, menurut laporan dari International Crisis Group, juga menyatakan adanya jumlah korban di antara pasukan pemerintah yang terdiri dari tentara dan polisi yang mencapai angka 235 orang. Nah, yang paling mengkhawatirkan pemerintahnya adalah pernyataan dari seorang tentara, yang dimana tentara tersebut menyatakan bahwa setelah pulang bertarung dan terluka, ia melihat bahwa para pejuang separatis mulai menggunakan senjata yang lebih modern daripada militernya pemerintahan itu. Nah, kondisi tersebut menjadikan pihak separatis maupun pemerintah pun menghadapi posisi untuk mencapai kemenangan semakin sulit. Wah, melihat angka korban dari pihak pemerintah sudah meningkat, pasti masyarakatnya menghadapi kesulitan dong. Sebenarnya sulit sih untuk memposisikan diri jadi mereka, tapi kalau ngebayanginnya aja, apalagi keluar rumah, keluar kamar aja pasti takut. Nah, benar banget. Ketakutan itu kan nggak hanya dirasakan oleh pihak-pihak pendukung pemerintah. Pihak pendukung gerakan perpisahan juga terkena dampaknya. Kayak menurut laporan GIKAM pada tahun 2019, nilai kerugian ekonomi secara keseluruhan dari konflik
mencapai 269 miliar African dollar, dan juga menyeratkan hilangnya hampir 6 miliar African dollar dalam pendapatan pajak bagi negara. Bentar-bentar, berarti itu banyak banget ya kerugian yang disebabkan oleh konflik ini. Kira-kira masih ada lagi nggak tuh kerugiannya? Nah, selain itu, banyak petani di Anglophone yang meninggalkan pertanian mereka. Bahkan, Presiden dari Cameroon Employer Association, Celestine Tawamba, juga menyatakan bahwa pengabaian pertanian kemungkinan akan meningkatkan kelaparan dan kemiskinan, dan juga melumpuhkan ekonomi. Dan bahwa kelangkaan pangan di negara ini, sejak awal krisis Anglophone adalah skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Gikam juga melaporkan, Anglophone telah kehilangan 170 hari kerja pada tahun 2018 dan 2019. Aktivitas ekonomi dan pendapatan nasional akibat krisis Anglophone sangat meresahkan ya. Terus bagaimana kondisi krisis Anglophone di saat adanya global pandemic COVID-19? Sepertinya konflik saja sudah sangat membakar dan membuat pemerintah kesulitan. Pernyataan itu ada benarnya. Nah, hal itu yang membuat terlaksananya konferensi pada Juni 2020 yang didatangi oleh sekelompok pemenang Nobel Peace Prize seperti mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Frederick W. de Klerk dan Dr. Denis Mukwege dan juga Dewan Keamanan PBB. Mereka semua meminta pemerintah dan juga pihak-pihak separatis untuk mematuhi gencatan senjata akibat adanya COVID guna menghindari banyaknya korban. Perjuangan Anglophone untuk kemerdekaan juga diganggu oleh perpecahan dan pertikaian internal. Gerakan separatis Ambazonia telah menyaksikan perpecahan yang mengarah ke dua faksi yang saling bersaing. Pemerintah sementara Ambazonia yang dipimpin oleh Sisiko Julius Ayuktabe dan yang lain dipimpin oleh mantan pendeta yang berbasis di AS, Samuel Ikome Sako. Ditambah lagi, fraksi Sisiko mengadakan pembicaraan gencatan senjata dengan pemerintah pada Juli 2020. Pembicaraan ini telah ditolak oleh separatis Anglophone lainnya di dalam negeri dan di diaspora, yang menyatakan bahwa Tabe belum diberi mandat untuk bernegosiasi atas nama Anglophones. Kurangnya kepemimpinan terpadu ini telah menyiapkan panggung untuk suara-suara yang saling bertentangan di antara gerakan-gerakan separatis yang menjadikan upaya mereka semakin terpecah dan terhambat. Tadi kan udah dijelasin sedikit ya tentang ripeness of conflict. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih konsep apa yang digunain oleh ROC dalam kasus negosiasi di Kamerun? Nah, untuk yang itu Grace, konsep yang digunakan oleh ROC itu mungkin bisa dibilang kalau lebih dominan mengarah kepada mutual hurting stalemate atau konsep MHS. Nah, di mana konsep MHS ini terjadi ketika kedua belah pihak yang berkonflik ini sama-sama terjebak dalam sebuah penderitaan yang skalanya besar, dan penderitaan itu membuat kedua belah pihak yang berkonflik itu kapok atau nggak bisa lagi melanjutkan kekerasan. Nah, mutual hurting stalemate ini juga tercipta jika pihak-pihak yang berkonflik itu menyadari akan adanya kerugian berperang dan juga kesadaran bahwa kedua belah pihak ini tidak akan ada yang menang. Nah, sebagai bukti nih, perang antar identitas yang terjadi di Kamerun ini antara Anglophone dan Francophone yang merupakan mayoritas dari kebanyakan orang-orang pemerintah itu juga seperti itu. Konflik identitas yang terjadi dari tahun 1961 hingga saat ini yang belum selesai malah nambah masalah lain seperti munculnya kekerasan dan bahkan perang antar saudara. Pemikiran rasional dari kedua belah pihak yaitu pemerintah dan ketua dari gerakan separatis mencoba berdialog mengenai situasi atau keadaannya sekarang. Kalau kita lihat dari kasus yang terjadi dari 2016 hingga tahun 2020, perpecahan ini sudah menelan kurang lebih 3.000 korban jiwa dan 500.000 korban yang mengungsi ke negara lain karena adanya bentrok antara pemerintah dan masyarakat Anglophone. Selain itu, untuk separatis Ambazonian, mereka telah kehilangan hampir dari 1.000 pejuang. Cik, ada lagi nggak bukti kalau konsep MHS ini valid untuk dijadikan konsep negosiasi di Kamerun? Nah, ada banget, Ol. Selain berfokus pada penderitaan dan juga kerugian dalam kekerasan, MHS juga mulai berfokus pada kepentingan pihak lawan. Nah, awalnya konflik ini kan terjadi karena masing-masing dari pihak ini saling mementingkan interestnya sendiri. Di mana seperti misalnya kalau dari sisi pemerintah, mereka tidak mau adanya perubahan sistem kekuasaan negara, dan mereka juga tetap menginginkan kekuasaan yang tersentralisasi. Tapi di satu sisi, pemerintah juga memperlakukan etnis Anglophone dengan cara yang tidak adil.
Nah, kalau dilihat dari sisi kelompok Anglophone, mereka juga bersikeras untuk menuntut keadilan dengan cara ingin memisahkan diri dari Kamerun dan membuat negara baru yakni yang dikenal sebagai Ambazonia. Kalau dilihat dari konsep mutual hurting stalemate yang menurut gue udah diterapin oleh pemerintah Kamerun sendiri, yakni ketika kedua belah pihak sudah mulai memikirkan needs atau kebutuhan dari pihak lawannya. Kalau maksud dari kedua belah pihak udah mikirin satu sama lain itu gimana, Cik? Nah, jadi gini Rel, seperti misalnya pemerintah Kamerun dan kelompok-kelompok Anglophone adalah satu-satunya jalan untuk perdamaian yang berkelanjutan. Infrastruktur pemerintah lokal, negara itu khususnya Dewan Kota Madianya memerlukan dukungan teknis dan keuangan segera untuk dapat melaksanakan fungsi desentralisasinya dan melayani kebutuhan populasi dalam krisis. Organisasi masyarakat sipil dan pemimpin masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan sosial memiliki kontribusi penting terhadap bantuan kemanusiaan dan upaya perdamaian. Setelah kesepakatan struktur pemerintah daerah dan pemimpin masyarakat sipil ini akan memberikan dukungan penting untuk pembangunan pemukiman penduduk yang terlantar, terintegrasi mantan kombatan, dan penyelesaian keluhan masa perang. Dari yang gue pahamin ya, berarti situasi yang disebut MHS tuh penting banget ya, supaya konflik di Kamerun ini bisa masuk ke tahap perdamaian. Kalau gitu, ada nggak ya cara supaya krisis Anglophone ini ngalamin situasi MHS? Nah, ada banget tuh. Jadi, udah dari tahun 2019, Swiss tuh berperan jadi mediator utama melalui Center for Humanitarian Dialogue yang berusaha memfasilitasi atau memediasi konflik krisis Anglophone. Jadi tuh di sini Swiss berusaha buat menciptakan situasi yang udah disebutkan sama Cika tadi, supaya bisa membuka pintu negosiasi, terus abis itu mencapai perdamaian. Swiss tuh mau, soalnya dia tuh kayak kasihan gitu sama keadaan yang makin lama makin memburuk di Kamerun. Jadi alih-alih dia nungguin situasi MHS terbentuk secara natural kan pasti lama banget tuh. Makanya akhirnya Swiss lewat duta besarnya bilang kalau dia mau ngebantu pihak-pihak yang berperang dalam menemukan cara untuk mengakhiri krisis Anglophone. Ternyata 2 bulan kemudian, kira-kira bulan Juni lah, pemerintah federal Kamerun sama beberapa kelompok separatis tuh minta Swiss buat menengahi dalam negosiasi damai yang akhirnya diterima juga oleh Swiss. Tapi kalau misalnya kayak gitu, ada pihak ketiga kan tuh, emangnya pihak yang berkonflik tuh nggak takut? Kan mungkin aja nggak sih kalau misalnya si Swiss nanti ternyata aslinya malah pro ke salah satu pihak doang? Emang mungkin banget, Grace. Soalnya apalagi di pihak Anglophone tuh ada fraksi separatis bersenjata yang namanya AGC. Nah, dia mempertanyakan posisi Swiss. Makanya sebelum mulai proses mediasi, Swiss tuh ngelakuin langkah-langkah buat meningkatkan kepercayaan mereka. AGC tuh sebenarnya mau Swiss tuh memperjelas posisinya. Kayak kalau Swiss tuh setuju gitu buat berdiskusi atas nama Ambazonia dan mewakili Kamerun. Terus gimana tuh upaya si Swiss pas jadi mediator? Nah, sebagai mediator, upaya Swiss itu bertolak sama fakta, di mana konflik yang terjadi itu kan udah menciptakan situasi krisis kemanusiaan di Kamerun. Bener banget tuh, banyak banget info-info yang bilang kalau banyak warga sipil sama orang-orang lainnya yang menjadi korban. Bayangin deh, diperkirakan warga sipil yang tewas tuh sampai angka 12.000 korban jiwa. Belum lagi ada sekitar 1,1 juta warga Kamerun yang mengungsi. Nah, iya, jadi Swiss itu nekenin ke kedua pihak yang lagi berkonflik kalau biaya yang udah dikorbanin tuh gede banget gitu kan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, hal tersebut dilakukan Swiss supaya kedua pihak yang berkonflik ini mau sama-sama duduk semeja bareng buat ngelakuin negosiasi. Terus juga proses mediasi yang bertolak pada kenyataan atau fakta itu penting karena ya dengan memaparkan fakta-fakta ke kedua pihak yang berkonflik yang jelas-jelas ngalamin kerugian-kerugiannya itu bisa ngedorong kedua belah pihak yang berkonflik ini mencapai situasi di mana mereka tuh ngerasa mereka tuh harus berdamai. Apalagi kalau Swiss bertolak pada fakta, itu tuh bakal ningkatin kepercayaan pihak-pihak yang berkonflik terhadap Swiss sebagai mediator ya, soalnya karena Swiss tuh berbicara sesuai dengan kenyataan atau fakta. Nah kan lo bilang kalau Swiss berpacu sama fakta tuh. Kalau gitu gimana cara atau apa yang Swiss lakuin buat bikin kedua belah pihak yang berkonflik ini mau duduk bareng-bareng bernegosiasi?
Kalau masalah cara atau pendekatannya, Swiss yang lebih tepatnya humanitarian dialogue itu sebagai mediator ngelakuin caranya tuh dengan membangun saluran komunikasi sama kelompok-kelompok separatis, terus juga nyumbangin keahliannya dengan mendukung proses perdamaian. Membangun saluran komunikasi, gimana tuh maksudnya, Lah? Gini Rel, jadi humanitarian dialogue tuh kan lagi coba buat menyatukan otoritas Yaounde dan perwakilan Anglophone dalam pembicaraan damai. Nah, supaya bisa mencapai hal tersebut, mereka itu kontakkan sama banyak kelompok oposisi di Kamerun dengan melakukan pembicaraan. Oh, pantesan. Kalau nggak salah, pas lagi baca-baca tentang kasus ini, katanya udah ada 2 kali pertemuan yang dilakuin ya. Katanya sih pertemuan-pertemuan itu tuh dalam rangka persiapan negosiasi perdamaian di masa depan antara pemerintah Kamerun yang dipimpin sama Presiden Paul Biya sama para pemimpin oposisi di wilayah Anglophone. Terus juga pembicaraan ini memuncak pas penyatuan 10 kelompok separatis membentuk tim koalisi Ambazonia di Montreux pas September 2019. Tapi kenapa sih Swiss tuh milih cara membangun komunikasi yang sangat sulit seperti itu ya? Nah, kayak yang udah dibilangin tadi di awal, kan jelas banget tuh kalau komunikasi di antara pihak-pihak yang lagi berkonflik tuh kan nggak baik banget tuh komunikasinya. Makanya humanitarian dialogue tuh hadir dengan maksud buat ngedeketin lagi komunikasinya dengan membangun dialog di antara mereka, dengan menjembatani atau jadi pihak yang netral, biar dia tuh bisa nyampain pesan atau info ke kedua pihak yang berkonflik. Berbagi informasi pas lagi proses mediasi itu menurut aku sih juga jadi instrumen yang paling penting kau lah. Bahkan ya, aku tuh pernah dengar kalau misalkan ada pejabat Swiss yang sampai mau bilang kayak gini, informasi palsu itu yang merusak kredibilitas proses. Nah, iya betul banget Jo. Jadi pokoknya intinya tuh langkah-langkah atau pendekatan yang dilakuin sama Swiss tuh biar ngebangun keyakinan atau kepercayaan di antara kedua belah pihak yang berkonflik, biar bisa mempersiapkan sama mencapai proses negosiasi yang inklusif di masa depan. Sumpah ini panjang banget prosesnya. Pasti butuh waktu yang lama banget tuh. Iya juga ya, ini tuh yang disebut confidence building measure nggak sih? Kayak Swiss ngadopsi langkah-langkah yang membangun kepercayaan kayak gitu supaya bisa nyelesain masalah sampai tuntas. Jadi ya nggak apa-apa butuh waktu lama, yang penting bisa beres sampai ke akarnya nggak sih? Iya, jadi humanitarian dialogue tuh bilang kalau emang mereka tuh komitmen buat nemuin solusi negosiasi yang damai dan langgeng buat si krisis Anglophone ini dengan mengakhiri kekerasan melalui solusi politik yang disepakati bersama yang menangani keluhan para pihak. Oh, jadi di dalam peran ini, Swiss ini tuh bisa ngejalanin kontak sama nyediain saluran komunikasi bagi pihak-pihak yang berkonflik ya? Betul banget, Grace. Sama, jangan lupa juga kalau itu tuh terbuka buat semua pihak terkait yang pengen berpartisipasi dalam proses mediasi. Nah, terus juga ya, pendekatan kayak gitu tuh dilakuin sama Swiss, karena ya pada dasarnya Swiss tuh bukan negara yang punya kekuatan yang jauh lebih gede dibandingin pihak yang berkonflik. Atau juga ya, dia juga pengaruhnya tuh nggak segede negara-negara kuat lainnya yang bisa ngedikte atau nyuruh-nyuruh Kamerun. Jadi ya, daripada dia kasih sanksi atau reward buat Kamerun supaya si pihak yang berkonflik ini pengen damai, ya mending build kepercayaan yang berkonflik aja biar pada mau damai karena hal itu tuh lebih mungkin. Jadi kayak gitu, Grace. Gitu. Thank you ya, La. Thank you juga buat Jonathan, Farel, Cika atas diskusi yang sangat membingungkan ini tapi menyenangkan. Gue konklusiin dulu kali ya pembicaraan kita. Jadi teman-teman bermasalah alias konflikers, dari diskusi tadi itu gue ngeliat kalau misalnya ada 2 alternatif nih untuk krisis Anglophone bisa mencapai roughness of conflict atau proses perdamaian. Yang pertama itu dengan induce, di mana pemerintah Kamerun dan juga representatif dari pergerakan separatis dipaksa untuk berunding karena ada pressure internasional. Intinya negosiasinya dipaksain. Nah, alternatif yang kedua itu lewat MHS. Jadi konflik akan terus berlanjut sampai lama-lama masuk ke situasi harding stalemate. Jadi mereka nantinya akan lewatin titik di mana mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan lama-lama ya udah ngerti satu sama lain aja. Dan akhirnya memunculkan yang namanya negosiasi secara otomatis gitu para konflikers. Ya, teman-teman, thank you banget ya sekali lagi. Boleh say goodbye dulu untuk para pendengar kita. Thank you semua. Thank you Thank semua, you. bye. Selamat malam.